Di episode kemarin kita sudah tahu kalau kelompok Neil dan Hector sedang berseteru. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan grup Neil yang lagi diserang oleh golem. Dengan tiba-tiba, golem itu pun langsung menyerang para kelompok Neil. Dan salah satu orang di sana yang selamat dari serangan tadi. Dengan tiba-tiba, golem itu mendekati kelompok Neil. Dan golem itu pun langsung meremas tubuh kelompok Neil tersebut. Di sana ada penyihir yang disewa oleh kelompok Hector. Dia berkata, baunya seperti selokan. Ternyata itu adalah ciptaanku. Bersihkan semua yang ada di sini. Kita beralih di sisi Ray. Pale berkata, suaranya semakin membesar. Ray, kamu mau pergi kemana? Kalau kamu pergi, aku juga ikut. Tidak, Pale. Kamu tunggu saja di sini. Dengan tiba-tiba ada salah satu anak yang terbangun. Pale berkata, Ray, aku akan tinggal dengan anak-anak. Kita tidak bisa meninggalkan mereka sendirian. Tapi jangan pergi terlalu jauh dan kembalilah saat kamu tahu apa yang sedang terjadi. Baiklah, aku akan segera kembali. Dan Ray pun langsung pergi ke tempat pertempuran terjadi. Di sana Ray melihat mayat-mayat dari kelompok Neil. Ray berkata, apa yang terjadi di sini? Dengan tiba-tiba orang di sana berkata, Ray, apa kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi? Bajingan itu, mereka membawa golem. Pria yang mengenakan kacamata satu mengendalikan golem. Kami tidak mampu melawan mereka. Larilah, Ray. Ray bergumam, kalau begini terus, organisasi Neil akan kalah. Aku harus menolong Neil. Di sisi tempat Pale atau perkemahan anak-anak di sana, anak-anak sedang diserang oleh golem. Di saat golem itu mau menyerang Pale, Pale berkata, Ray, jangan kembali ke sini. Kita beralih di tempat Ray. Ray bergumam, aku terlambat. Mereka semua adalah mayat anak buah Neil. Tapi aku masih belum melihat Neil. Dia pasti masih hidup. Dengan tiba-tiba ada sebuah ledakan di belakang Ray. Ray bergumam, arah itu adalah tenda. Dan Ray pun pergi menuju ke arah tenda. Setelah sampai, Ray melihat ada golem di sana. Dan Ray pun langsung menyerang golem tersebut. Akan tetapi sebelum serangan Ray mengenai golem itu, golem tersebut sudah menyerang Ray terlebih dahulu. Sampai Ray terbentur dinding tembok. Ray bergumam, aku harus memastikan kalau mereka baik-baik saja. Setelah Ray melihat anak-anak yang sudah tergeletak di sana, Ray pun terkejut dengan kejadian tersebut. Dan Ray mengingat saat-saat dia masih bersama dengan anak-anak. Ray berkata, aku masih belum membalas utang budiku padamu. Dengan tiba-tiba, golem itu mendekati Ray. Dan golem itu pun sudah bersiap mau menyerang Ray.
Ray bergumam, "Suara ini suara aneh yang aku dengarkan saat peperangan tadi. Suara ini asalnya dari golem yang membunuh mereka semua. Anak-anak di kolong jembatan dan anak buah Nil. Dan semua orang yang ada di jalanan. Aku akan membalaskan dendam kalian semua. Jadi aku harus cepat bergerak." Dengan tiba-tiba ada sebuah mobil yang menabrak golem tersebut. Ternyata mobil itu adalah milik Nil. Nil berkata, "Ray, apa kamu baik-baik saja?" "Syukurlah, tidak ada tulangmu yang patah." "Nil, anak-anak, maafkan aku, Ray. Aku terlambat. Kenapa ini semua jadi salahmu? Nil, bagaimana dengan anak buahmu? Mereka semua sudah mati. Hector, si bajingan itu. Aku tidak menduga dia akan memanggil penyihir dari luar. Apa yang akan kamu lakukan sekarang?" "Aku akan kembali ke jalanan dan mencari orang-orang yang masih hidup." Di saat Nil dan Ray asik berbicara, dengan tiba-tiba Nil terkena serangan dari golem. Dan Nil pun terjatuh di pelukan Ray. Ray bergumam, "Apa yang baru saja terjadi?" Dan Ray pun mengingat kenangan dirinya saat bersama Nil. Setelah itu, Ray pun mulai marah dan mengeluarkan aura merah di sekitar tubuhnya. Ray berkata, "Aku akan membunuh kalian semua." Setelah itu, golem dan Ray pun mulai bersiap mau menyerang. Dan serangan mereka berdua pun mulai berbenturan. Akan tetapi sihir milik Ray lebih besar dari milik golem. Dan akhirnya Ray pun berhasil mengalahkan golem tersebut. Ray berkata, "Nil, bangunlah. Kamu tidak boleh mati. Berhenti menggoyangkan aku. Aku ini lagi kesakitan. Walaupun ini bukanlah kematian yang damai, aku tidak akan mengira itu akan terjadi hari ini. Aku tidak menyesal. Aku sudah menyelesaikan banyak hal dari awal. Tapi jika aku berusaha lebih awal, apakah hasilnya akan berbeda? Ray, kamu harus pergi. Pergilah ke tempat yang lebih bagus. Aku selalu menganggap kamu sebagai adikku. Berjuanglah di arus yang terjal. Jangan terpengaruh dengan yang lain. Kamu pasti bisa." Dan Ray pun berteriak setelah Nil menghembuskan nafas terakhir. Kita pun sudah dilihatkan dengan keesokan harinya. Ray bergumam, "Rasanya seperti mimpi yang panjang. Hal yang terjadi kemarin membuat emosiku bergejolak di waktu yang bersamaan. Ada sesuatu yang berbeda di diriku. Semakin besar amarahku, semakin kuat api yang aku keluarkan. Jadi emosiku mempengaruhi sihirku. Ayo pergi. Aku perlu balas dendam. Entah itu baik atau buruk." Kita beralih di tempat grup Hector. Di sana juga ada Ray yang sedang mengawasi mereka. Di saat Ray mau menyerang, dengan tiba-tiba ada seseorang yang memegang Ray. Dan Ray pun langsung menyerang orang tersebut. Ternyata itu adalah Harry. Apakah Ray akan ketahuan oleh kelompok Hector? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang
selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah.